سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu hudah, amma ba'du. Sahabat semuanya, semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, video kali ini, semoga menjadi silaturahim antara saya dan Anda dan antum semua. Dan dengan silaturahim walaupun dengan video, ya, Allah mendatangkan 3 perkara. Yang pertama, Allah mudahkan rezekinya, Allah perluas dan lapangkan rezeki kita. Kemudian Allah jauhkan dari mara bahaya, balai, musibah. Dan yang ketiga, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi, yaitu keutamaan wudhu. Nah, keutamaan wudhu ini dijelaskan di dalam kitab, ya, Tanqihul Qaul namanya. Sahabat-sahabat sekalian, nah, semuanya pasti bisa melakukan wudhu, ya. Wudhu itu mudah sekali karena kita sejak kecil sudah melakukan atau belajar, ya, wudhu dengan baik dan benar. Akan tetapi, tahu nggak keutamaan wudhu itu? Nah, makanya di video ini mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi untuk kita semua bahwa ketika kita sudah mengetahui keutamaan wudhu, ya, kita semakin rajin, ya, untuk melakukan ibadah-ibadah dan mendawamkan wudhu kita. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a lis-salati, barang siapa berwudu, lis-salati, akan mengerjakan salat, fa ahsanal wudu'a, dan membaguskan wudunya, artinya sesuai dengan rukunnya, ya, syarat dan ketentuannya, wudunya baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah. Maqama ila shalah, kemudian berdiri untuk mendirikan salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya ia keluar, ya, dari dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya, artinya seperti bayi yang bersih, seperti bayi yang tidak punya dosa. Ya, fa innahu lam yabqa minhu syai'un min dzunubihi as-shaghirah. Maksudnya dosa-dosa yang kecil, ya, tidak akan tersisa karena terbawa oleh air wudunya. Nah, dosa tangan, ya, akan mengalir sesuai dengan dosanya. Tangan kanan dibasuh oleh air wudu, maka dosa tangan kanannya terbawa oleh air wudu. Dosa tangan kiri juga sama, dosa mulut, ya, dosa hidung, telinga, dan sebagainya, dosa-dosa yang kecil terbawa oleh air wudu, insya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-salati, barang siapa yang berwudu untuk melakukan salat, wa shala, kemudian dia melakukan salat, baik salat sunnah maupun fardu, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosanya, menghapus dosa-dosanya yang kecil-kecil. Ma bainahu wa bainal salatil ukhra, antara salat yang satu ke salat yang lainnya, allati taliha, yaitu yang berikutnya. Misalkan, ya, kita wudunya salat zuhur, kemudian datanglah waktu asar, maka dosa-dosa kita, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil antara salat zuhur ke salat asar. Begitu, ya. Waqala, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama, barang siapa yang tidur, ala wudu'in, dalam keadaan punya wudu,
tidurnya dalam keadaan punya wudu. Fa'adrokahul maut, kemudian meninggal dunia, ya, tidak bangun-bangun, tidurnya bablas. Fitil kalailah, di malam itu. Jadi kalau orang tidur kemudian sebelum tidurnya berwudu, ternyata malaikat Israel datang memanggil, ya, ajalnya sudah tiba, dia tidak bangun lagi pada malam itu alias meninggal dalam keadaan punya wudu, fahuwa indallahi syahidun, maka ia dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sebelum tidur, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, berwudulah terlebih dahulu, ya. Ambil air wudu, apalagi sebelum tidur baca doa, apalagi sholat dulu duha, sholat hajat, taubat dan sebagainya, ya. Idza nama, kata Rasulullah lagi, idza namal abdu ala taharatin, ketika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan punya wudu, aroja biruhihi ilal arsy, kemudian ruhnya naik ke atas arash, fakanat ru'yahu shadiqatun, maka apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu adalah benar. Ya, dalam keadaan suci, kemudian bermimpi dia naik ke arash ruhnya, maka setiap apa yang dia lihat di dalam mimpinya, maka itu adalah benar adanya, karena dia dalam keadaan suci alias punya wudu. Tapi sebaliknya, kalau tidurnya dalam keadaan tidak suci, maka apa yang dia lihat di dalam mimpinya, maka semuanya bohong, ya, tidak benar, hanya bunga tidur yang disebut dengan adghatsu ahlam, itu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, an-naimu thahir kasaimil qaim, orang yang tidur dalam keadaan suci seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan melaksanakan tahajud di malam harinya. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, man tawaddu ala tohrin, barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, maksudnya dia memperbaharui wudunya. Masih punya wudu, tapi dia memperbaharui wudunya. Misalkan sholat duhur masih punya wudu, ya. Sholat duhur berwudu, kemudian setelah sholat duhur ketemu asar, dia masih suci, tidak batal wudu, terus dia memperbaharui wudunya, wudu lagi, mau melakukan sholat asar, maka kata Rasulullah, katabalahu asyra hasanat, akan dibalas 10 kebaikan. Nah, jadi memperbaharui wudu itu akan dibalas 10 kebaikan. Maka dari situ, di sini ada lagi, la sholata liman la wudu'a lahu, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak punya wudu. Wudu itu hukumnya sunnah, tetapi ketika ingin sholat, dan sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan menghilangkan hadas kecil itu dengan wudu, maka wudu menjadi wajib. Ya, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau menyempurnakan kewajiban dengan wudu, maka wudunya menjadi wajib, itu ya menurut usul fikihnya. Baik teman-teman sekalian, itulah beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait keutamaan wudu. Jadi dalam video ini ingin saya simpulkan bahwa wudu itu ibadah dan terkategori hukumnya sunnah. Jadi bagi orang-orang yang rajin atau dawam wudu, artinya sepanjang hayatnya dia selalu punya wudu, maka itu adalah sebuah keistimewaan. Walaupun tidak untuk melakukan sholat. Dalam kesehariannya dawam wudu, selalu punya wudu, maka itu keistimewaan dan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau memang tidak mampu untuk dawam wudu, maka baguskanlah wudunya ketika ingin melakukan ibadah atau ingin melakukan sholat. Nah, wudu itu punya keutamaan yang lain, diantaranya adalah kalau tidurnya dalam punya wudu, maka setiap apa yang dia lihat di dalam mimpinya adalah benar adanya. So, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jangan sepelekan ya bab wudu ini, keutamaan wudu ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.